Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Omitofo. Saya hari ini seperti ingin ngobrol-ngobrol aja lah ya, bukan Dharma Desana. Saya duduk aja ya, Bapak Ibu ya. Kalau Dharma Desana kan agak serem ya. Ini sebenarnya buku ini saya dapat dari Dharamsala. Saya waktu itu ke Dharamsala, ya saya ke toko bukunya, saya melihat ada sebuah buku kok gambarnya bagus, judulnya juga bagus. The Book of Joy. Ya, The Book of Joy itu kurang lebih adalah sukacita, buku tentang sukacita. Nah, jadi ini The Eight Pillar of Joy ini adalah salah satu bab dari buku The Book of Joy. Buku ini ditulis oleh dua orang. Yang pertama itu adalah His Holiness the Dalai Lama, yang mungkin kita semua kenal ya. Yang kedua adalah Desmond Tutu. Mungkin ini kita nggak terlalu kenal, saya juga nggak kenal. Begitu baca bukunya saya baru tahu, oh ternyata ini orang yang sangat terkenal. Beliau itu adalah uskup di Afrika. Ya, ternyata setelah saya membaca buku ini, dua orang ini hidupnya latar belakangnya kurang lebih mirip. Cuman satu di Buddhis, satu di Katolik. Ya, tapi menarik sekali. Jadi mereka itu ketika buku ini sebelumnya sebelum ditulis ini, beliau ini si Desmond Tutu, uskup agung ini berkunjung ke Dharamsala. Ya, berkunjung ke Dharamsala, ketemu His Holiness, kemudian di sana mereka berdiskusi dan akhirnya diwawancarai oleh seorang ada penulisnya, saya lupa siapa namanya penulisnya, dan jadilah buku ini. Ya, jadi perjalanan ke Dharamsala itu ternyata bukan sebuah hal yang mudah. Ya, kalau waktu saya ke Dharamsala itu saya berpikir, waduh ini perjalanannya luar biasa ya. Saya dari Jakarta terbang ke Kuala Lumpur itu 2 jam. Ya, terbang ke Kuala Lumpur itu 2 jam. Terus kemudian kami transit di Kuala Lumpur. Waktu itu saya pakai Malaysia Airlines ya. Transit di Kuala Lumpur itu 4 jam. Ya, terus kemudian dari Kuala Lumpur itu kita terbang ke satu kota yang namanya Amritsar. Amritsar itu kota yang paling dekat dengan Dharamsala. Ya, kalau dari Delhi, ibu kota India, dari Delhi itu naik mobil ke Dharamsala itu 12 jam. Luar biasa ya. Jadi saya pilih ke Amritsar. Amritsar itu sekitar 6 sampai 7 jam. Jadi Anda bayangkan kalau dari Jakarta atau apalagi dari sini ya. Dari sini juga nggak ada ke Malaysia, nggak ada ya? Oh, ada, masih lumayan lah ya. Kemarin saya ngobrol dengan teman yang di Jambi, kalau mereka mau pergi harus ke Jakarta dulu. Di Jambi ke Jakarta 1 jam, ya ke Jakarta Kuala Lumpur itu 2 jam, transit 4 jam sudah 6 jam. Terbang lagi 6 jam, 12 jam. 12 naik mobil lagi 6 jam, 18 jam. Wow, luar biasa dapat buku itu. Jadi saya pikir, oh ini buku bagus saya baca, ayo saya sharingkan di mana-mana. Nah, jadi sebelum masuk ke sana, kita nonton dulu sebuah film. Nah, ini suaranya tadi kita tes kurang bagus, tapi bisa baca teksnya aja ya. Sayang kalau nggak diputar. Sorry. Kamu pakai
Nah, jadi tepuk tangan dulu untuk Nusantara ya. Jadi ini banyak sekali ya. Mungkin kita orang Indonesia ini katanya korban kolonialisme, betul ya? Dan karena kita dijajah oleh Belanda katanya 350 tahun, betul ya? Jadi kita itu kalau ada bau-bau dari luar negeri itu kita senang gitu kan? Oh ini wah hebat ya, tantra ini dari Tibet. Tolong diingat baik-baik, tantra itu asalnya dari sini. Muara Jambi, Muara Takus, ya kan Sriwijaya. Nah, jadi inilah yang menjadi cikal bakal. Nah, itu yang tadi diceritain dibawa oleh seorang guru namanya Atisa Dipangkara. Dan belajarnya dengan guru yang ada di Suwarnadipa, Sriwijaya. Pekanbaru ini kan mungkin ya, saya tidak tahu persis peta Muara Jambi, peta Sriwijaya ini sampai hari ini kan tidak tahu pasti ada di mana. Tapi belakangan sudah meyakini Muara Jambi itu kan adalah sebuah universitas. Ya minggu lalu saya baru dari Jambi. Ini berapa minggu ini saya jalan terus, rutenya padat. Ya minggu lalu di Jambi, minggu ini udah di Pekanbaru, minggu depan ada lagi urusan, minggu depan ada lagi urusan. Ya, jadi kebetulan dipindah kemari, pas saya bisa lagi. Jadi kan kalau pas-pasan itu paling bagus ya. Pas mau, pas bisa. Pas mau beli mobil, pas ada duitnya. Pas dia ngomong, pas ngerti kan. Itu ilmu pas-pasan itu paling bagus. Nah, jadi inilah kalau suatu ketika kita mengingat nilai lama, tolong diingat tanah leluhur kita. Ya, di Muara Jambi, Muara Takus itulah sumber ajaran sesungguhnya dari ajaran Tantrayana. Nah, kalau kita tahu Tantrayana itu kan ada empat tradisi. Kalau di Sangga Agung itu kan Suhu Badarauci ya, yang di Sangga Agung kita, beliau itu adalah gelup. Jadi ada empat tradisi. Yang paling tua itu adalah namanya Ningmapa. Terus yang kedua itu adalah Kagyut. Mungkin pernah dengar Mingyur Rinpoche. Yang nanti Januari akan datang Taisitu Rinpoche. Nah itu mereka itu Kagyut. Ya, terus kemudian ada lagi Sakya. Yang keempat ini adalah Gelupa. Jadi Sakya Ningmapa, Kagyutpa, Sakyapa dengan Gelupa. Ya, jadi ada empat. Memang di kita Sangga Agung itu mengikuti tradisi Gelupa. Makanya kalau Suhu Badarauci kan selalu mengatakan muridnya His Holiness the Dalai Lama. Nah, jadi sebenarnya itu dia. Begitu kita bercerita tentang Dalai Lama, kalau diingat ada jejak Sriwijaya Nusantara kita ini di dalam ajaran Tantra tersebut. Oke? Nah, jadi dalam buku ini saya mengutip satu kata yang sangat bagus. Bapak Ibu, teman-teman, Anda melihat lukisan ini. Lukisan ini sepertinya sederhana. Lukisan ini sepertinya sederhana. Apa yang bisa Bapak Ibu atau teman-teman kita diskusi aja ya. Nggak usah terlalu serius, santai-santai aja. Jadi kalau biku ya harus serius kan, kalau kita nggak usah ya, santai-santai. Ini kira-kira kalau melihat lukisan ini apa yang ada dalam bayangan Anda? Ini sebuah lukisan yang tidak sama persis. Ini sebenarnya lukisan yang juara, dapat juara. Nah ini kira-kira kalau teman-teman melihat lukisan ini apa yang ada dalam benak Anda? Ini sama nih seperti di luar nih lagi badai. Kita mungkin sebagai burung duduk di depan berdua. Ini kira-kira apa ya? Apa yang dalam bayangan kita ini kalau melihat lukisan ini? Tidak terpengaruhi kondisi luar. Luar biasa sekali. Tepuk tangan buat Bapak kita ini. Apalagi? Ayo, apalagi? Ayo ngomong aja. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Namanya juga persepsi toh. Apa nih? Lukisan ini menang dengan judul adalah Kedamaian. Ini ada sebuah kontes. Saya tidak tahu nih cerita ini benar apa tidak benar ya. Jadi pada saat itu ada sebuah kontes. Katakanlah seorang raja membuat satu festival, satu sayembara. Dia bilang, rakyat-rakyatku. Kenapa? Yes. Takut jatuh ya? Kalau jatuh. Oke, nah jadi raja itu bilang, rakyatku,
Saya ingin Anda membuat sebuah lukisan dengan tema kedamaian. Ya kan, wah, semua rakyat itu yang pintar melukis itu semua melukis karyanya, dan ternyata begitu dikasih ke raja, wah, lukisan ini yang menang. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Kok badai itu kok malah damai? Ternyata damai itu dia. Sukacita bukanlah ketiadaan penderitaan, tapi kemampuan menemukan makna di dalamnya. Nah, kedamaian itu dari sisi mana? Ini dia. Ya kan? Kalau damai di tengah hutan, tenang, itu gak damai. Tapi inilah bentuk damai yang sesungguhnya. Dalam kondisi yang begitu kacau, mereka itu bisa duduk tenang. Nah, seperti tadi teman-teman ikut tadi pada saat kita duduk hening sejenak, dipandu oleh Hui Hui, di luar sedang kacau, ya kan? Kadang-kadang juga pikiran kita kacau, badainya ada dalam pikiran kita, ada mental kita, gitu kan? Ada masalah di rumah, masalah di kantor, masalah di keluarga, masalah di bisnis dan macam-macam kan. Nah, bisa nggak kita duduk dengan hening damai? Nah, kondisi itulah benar-benar damai yang sesungguhnya. Nah, jadi Isolinus Dalai-Lama mengatakan sukacita bukanlah ketiadaan penderitaan. Karena tidak mungkin tidak ada penderitaan. Betul? Karena tidak mungkin tidak ada penderitaan. Penderitaan dengan kalau guru kita Master Thich Nhat Hanh mengatakan penderitaan dengan sukacita itu bagaikan sekeping koin, dua sisi. Sisi yang satu adalah penderitaan, sisi yang satu adalah kebahagiaan. Jadi kalau tidak ada penderitaan, maka tidak ada kebahagiaan. Ya, seperti tangan kiri juga tangan kanan juga. Ya, jadi harus saling melengkapi. Nah, jadi inilah yang dijelaskan. Sukacita bukanlah tiada penderitaan, tapi kemampuan menemukan makna di dalamnya. Inilah yang sangat penting. Nah, terus Desmond Tutu juga punya satu komentar yang sangat bagus. Dia mengatakan, kita tertawa bukan karena hidup mudah, tapi karena hati kita terbuka. Orang Sumatera biasanya tahu apa bahasa Indonesia, bahasa Mandarinnya senang, bahagia. Apa? Bahasa Mandarin? Hah? Wah, itu Hokkien, Ci. Saya masih ingat Saya walaupun tinggal di Jakarta, saya masih ngerti Hokkien ya. Jadi saya jangan dibohongin ya. Apa bahasa Mandarinnya senang? Happy? Apa? Kai Sing. Kai Sing itu kan apa? Kai itu kan terbuka. Sing itu hati. Jadi hati yang terbuka itu adalah bahagia. Nah, ini kata Desmond Tutu, si uskup kita ini, kita tertawa bukan karena hidup mudah, tapi karena hati kita terbuka. Makanya karena hati kita terbuka, maka kita bahagia. Kita sukacita. Nah, inilah makna sebenarnya dari buku ini adalah dua kalimat ini. Tapi kita lihat satu persatu ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, ini ada dua sesi. Ya, karena satu sesi nggak cukup, saya bagi menjadi dua. Jadi 8 pilar ini saya bagi menjadi dua. Malam ini kita bahas 4 yang pertama. Nah, jadi 4 yang pertama itu adalah 4 pilar kualitas pikiran. Kalau dalam buku ini dikatakan kalau supaya lengkap sukacita sejati perlu 8 pilar. 8 pilar itu dibagi dua. Yang pilar pertama itu 4 pilar kualitas pikiran, 4 pilar kualitas hati. Hari ini kita bahas yang 4 pertama. Ya, 4 pertama itu adalah perspektif, kerendahan hati, humility, humor tahu lah ya. Terus kemudian yang keempat adalah acceptance, penerimaan. Besok kita akan bahas forgiveness, pemaafan, gratitude, rasa syukur, compassion, welas asih. Yang ke-8 itu adalah generosity, kedermawanan. Nah, jadi 8 hal inilah yang melengkapi membuat sukacita sejati. Kita lihat satu persatu. Bapak Ibu, teman-teman, ini 6 atau 9? Siapa yang bilang 6? Siapa yang bilang 6? Siapa yang bilang 9? 9. Yang bilang 6? Ibu-ibu bilang apa, Bu? 6 apa 9? Sering nggak kita berdebat gara-gara ini? Sering? Jadi yang benar 6 atau 9? Ya, tergantung kita melihat dari sisi yang mana. Tapi sering nggak kita berantem nih kayak ini? Ini 6, ini 9, ini 6, ini 9, ini 6. Ya? Kamu kenapa bilang ini? Yang ini kan? Kamu kenapa bilang ini 6? Bodoh banget, kan gitu kan? Loh, kamu yang lebih bodoh. Udah jelas-jelas 6 dibilang 9.
Sering kita berantem gara-gara ini? Sering? Nah, terus ini sama apa ini? Balok atau tabung? Nah, kembali lagi dari mana kita memandangnya. Jadi inilah satu pilar pertama yang sangat penting teman-teman, supaya kita tidak berantem. Kalau kita berantem, kita marah, muncul kebencian, muncul dendam, itu pasti tidak bahagia. Sukacita hilang. Betul ya? Karena secara psikologis, pikiran kita itu hanya bisa memikirkan satu hal dalam waktu yang sama. Jadi tidak bisa memikirkan dua hal dalam waktu yang sama. Satu saja. Nah, jadi ketika kebencian muncul, benci, dendam, iri, kita tidak bisa memikirkan, tidak bisa memunculkan sukacita. Nah, jadi ini dari Solinus bilang, nah, perspektif adalah kemampuan untuk melihat situasi hidup dari berbagai sudut pandang. Ini adalah alat yang penting untuk mengurangi kecemasan dan stres yang muncul karena terpaku pada satu pandangan sempit. Terus kita lihat, Dalai Lama menyarankan, nah, Solinus Dalai Lama menyarankan setiap kali masalah muncul, supaya kita tidak muncul penderitaan, tidak muncul iri, tidak muncul benci, apalagi dendam, minimal lihat dari 6 sudut. 6 sudut itu apa? Gampangnya ya, timur, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Gampangnya seperti itu. Nah, jadi mulai saat ini teman-teman, kalau ada masalah muncul, tolong diingat. Jangan langsung ditunjuk. Kalau teman-teman kita Jawa itu nunjuk gimana? Tahu punya teman-teman Jawa? Nunjuknya begini. Yang salah siapa? Karena apa? Yang nunjuk satu, empatnya kepada kita. Ini orang Jawa itu diajarkan filosofi. Itu Buddhis sebenarnya. Cuma mereka sudah lupa bahwa itu ajaran leluhurnya itu dari ajaran Buddha. Nah, jadi ketika kita bertemu masalah, tolong kita berpikir dari perspektif yang berbeda. Dalam buku ini juga Solinus mengajarkan bahwa mengubah perspektif itu lebih mudah daripada mengubah perasaan. Ya, kenapa? Mengubah perasaan itu gak gampang. Apalagi kalau sudah muncul kebencian. Kebencian itu bahaya sekali, teman-teman. Kenapa? Kekuatan kebencian itu adalah kekuatan merusak. Kalau kita itu muncul kebencian, biasanya kita mau merusak atau menghancurkan. Kalau kekuatan keserakan itu kita mau mengambil, mengeruk. Itu bahaya sekali. Nah, kebencian itu bahayanya di mana? Ya, kebencian itu saking kuatnya. Ya, misal contoh nih, di wihara ini ada yang kita tidak suka nih. Kita belum ketemu orangnya, lihat sendalnya aja sebel loh. Itulah kuatnya kebencian. Serius? Gitu. Ini sendalnya Heru. Belum lihat Heru loh. Ini sendalnya nih, kurang ajar itu si Heru. Benar gak? Kebencian itu bahaya sekali loh. Sama kita punya pasangan. Kalau habis berantem kemarin malam, kan masih dongkol ya. Masih dongkol ya, masih kesel gitu kan, masih jengkel kan, masih marah kan. Begitu pagi-pagi aja lihat gelasnya ini. Kurang ajar. Itu kekuatan kebencian. Bahaya sekali. Nah, jadi coba kita daripada mengubah perasaan itu, ubah perspektifnya. Perspektif itu apa? Sudut pandang kita melihatnya. Ya, kita melihat sepatu ya. Kenapa kayak begini ya? Kan biasa kalau kita latihan kan sepatu itu harus rapi gitu kan. Tiba-tiba ada yang mencong. Yang mencong itu biasanya musuh kita. Mata kita itu jeli sekali. Kebencian kita luar biasa sekali mencari kesalahan. Ini sendal ya, ngomongnya mindfulness tapi miring. Padahal ada yang miring dia nggak lihat, dia lihat oh ini Heru ini kurang ajar. Udah bisa ngomong doang. Beneran. Nah, jadi daripada seperti itu menunjuk, lebih baik kita ubah perspektif kita. Oh, yaudah, dia mungkin tadi buru-buru, kita lempengin aja. Nah, itu mengubah perspektif. Ya, ketika kita marah dengan pasangan kita, marah dengan anak kita, coba kita ubah perspektifnya. Kenapa dia seperti itu? Ya, dalam bukunya, dalam ceritanya Achan Brahm, Achan Brahm dan juga dari Achan Chah diceritakan tentang pasangan. Pernah dengar cerita ini belum? Pernah baca bukunya nggak? Yang itu cacing dan kotoran kesukaannya. Kan ada dua orang suami istri lagi jalan gitu kan. Sebelumnya kan ini kan menikahnya sudah lama-lama semua kan sudah tahu ya. Kalau lagi pacaran tuh kok manis, indah, dunia milik berdua, sisanya ngontrak, kita itu nggak bayar kan gitu kan?
Nah, itu begitu menikah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ada yang berubah? Berubah nggak? Ada yang berubah ya? Dulu kalau lagi pacaran begitu jatuh hati-hati. Begitu 10 tahun, mata lu di mana? Gitu kan? Nah, supaya tidak seperti itu, tidak terjadi seperti itu, memang butuh latihan dan perspektif seperti itu. Saya pernah membaca satu cerita ya, bukan cerita, sebuah artikel. Suami istri berantem itu akhirnya cerai gara-gara apa? Tahu gak gara-gara apa? Gara-gara odol. Tahu odol gak? Gecko ah. Odol tahu kan? Pasta gigi. Nah, pasta gigi. Gara-gara pasta gigi. Memang kan cowok-cowok ini kan brengsek nih. Ya kan? Saya nggak tahu yang cowok-cowok sini mungkin nggak ya. Saya termasuk ketika saya baca saya pikir bener juga ya. Kita kan suka setelah ngambil siswa gitu kan. Taruh sini, taruh itu, ketemu istri yang resik. Resik itu apa ya? Resik tahu ya, resik ya. Rapi lah ya kan. Itu ini udah dikasih tahu odol taruh di sini, sikat gigi taruh di sini, besok mencong lagi. Ya, besok nggak tahu taruh di mana, gue mau pakai nggak tahu di mana tuh odol kan, berantem, berantem, buntut-buntutnya cerai, gara-gara odol. Yang kedua gara-gara apa? Handuk, udah mandi keluar, lempar aja di ranjangan gitu kan? Ya Pak, betul ya? Nah, saya pernah suatu ketika saya lagi di India, saya kan suka pakai baju putih. Saya ke India itu saya selalu pakai baju putih. Karena kalau ziarah itu saya kalau pakai baju putih saya merasa lebih jernih, meditasi itu lebih tenang gitu kan, apalagi di India kan. Jadi pas lagi makan kayak enakan makan, ya makanya nggak mindful sampai kongko-kongko, ketumpah cus kena baju saya. Saya bilang, waduh, ini pulang kena omel nih sama istri saya. Saya suka pakai putih tapi jorok. Jadi istri saya suka ngoceh. Terus saya bilang, waduh mati gua di pulang gua pasti kena ngoceh sama istri. Terus ada satu teman juga kan dia bilang, masih bagus loh. Masih bagus loh dia bilang. Berarti istri lu perhatian, dia cuciin baju lu. Kalau dia nggak ngoceh berarti dia nggak cuci baju lu. Saya pikir betul juga ya. Maka istri ngoceh malah kita harus bersyukur. Ya, kalau cerita Chan Bram kembali ke buku tadi, ya ini ceritanya pasangan suami istri itu dia lagi jalan seperti di sini, tiba-tiba kedengaran kwek 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 gitu kan. Istrinya bilang, sayang, ada suara ayam. Ya, suaminya bilang, lu gila lu ya? Di mana-mana kwek-kwek itu bebek. Istrinya bilang, enggak Pi, itu ayam. Suaminya namakan kesel, lu tambah lama tambah geblek. Udah jelas kwek-kwek itu bebek. Mana ayam? Ayam itu kukuruyuk gitu kan? Bebek. Istrinya mulai agak ini kan, enggak Pi, itu ayam. Terus suaminya tambah kesel kan? Itu tambah kesal dia marah, istrinya akhirnya agak melunak, udah mau nangis, bilang, ayam Pi. Terus akhirnya suaminya begitu emosi, nah mindfulness itu muncul kan, mindfulness itu sangat menolong, mindfulness itu muncul, ayo udahlah ayam ya ayam lah, ya kan? Ayam ya ayam lah, akhirnya ya mereka bisa bergandengan, berjalan lagi. Makna cerita ini apa? Makna cerita ini apa? Ini yang penting. Kita tidak pernah tahu loh. Kita tidak pernah tahu, jangan-jangan itu beneran bebek, tapi belajar bahasa ayam. Ayam belajar bahasa bebek, jadi bunyinya kwek-kwek gitu kan? Lo belum tentu istrinya salah loh. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah penting urusan ayam dengan urusan bebek, siapa yang benar, siapa yang salah, sampai hubungan suami istri ribut? Penting nggak? Mau itu ayam itu bebek apa urusannya sama kita sebenarnya kan? Kenapa gara-gara kwek-kwek kita berantem? Ayam bebek. Yang mana yang benar? Loh orang kita nggak lihat kalau itu ayam atau bebek beneran? Ya mana tahu kan ayam itu belajar bahasa bebek gitu kan? Belajar bahasa asing dia kan? Sama kita kan orang Indonesia kenapa bisa bahasa Inggris gitu kan? Kan kita belajar bahasa asing kan? Nah jadi esensinya itu adalah, nah ini dia perspektif. Perspektifnya harus kita ubah. Kalau ada sesuatu terjadi, jangan langsung menuntut dan kita ubah perspektifnya. Kenapa dia seperti itu? Anak kita juga seperti itu. Saya sehari-hari berurusan dengan anak-anak di sekolah. Ya, saya kerja di sekolah. Ya, karena doktor saya kan bidang pendidikan, jadi saya kerja di sekolah sudah lama. Ya, jadi jangan selalu kita melihat hasilnya, tapi kita coba sekali-sekali kita melihat kenapa
ganti perspektif kita, kenapa dia seperti itu. Ya, kenapa istri kita seperti ini, kenapa suami kita seperti ini. Kita ubah perspektifnya. Jangan selalu merasa saya yang benar, dia selalu salah. Nah, kalau kita selalu memegang saya benar, dia salah, itu akan nggak pernah ada ininya. Tidak akan muncul kebahagiaan, malah penderitaan. Sekali-sekali kita ubah sudut pandangnya, lihat dari sisi dia. Ya, kalau orang barat tuh suka mengatakan pakailah sepatu dia, biar kita tahu apa sih yang sebenarnya, mengapa dia seperti itu. Ketika kita bisa mengubah perspektif, dan tentunya lebih mudah daripada mengubah perasaan. Memang benar Bapak Ibu, teman-teman, kalau rasa benci itu susah loh kita. Kita mau napas masuk, napas keluar, untuk kita belajar mindfulness ya. Tapi kebencian itu masih tetap ada gitu kan. Tapi kalau kita mengubah perspektif kita, itu biasanya lebih mudah. Ya, oke. Terus mengambil perspektif yang lebih luas seringkali mengungkapkan bahwa situasi yang kita anggap bencana hanyalah bagian kecil dari keseluruhan kehidupan kita. Pernah dengar cerita petani yang punya kuda nggak? Dia ceritanya ada suami istri petani miskin, punya anak satu, punya kuda satu. Jadi itulah hartanya. Harta dari dua orang petani, suami istri petani ini hartanya cuma anak dan kuda. Suatu ketika kudanya, satu-satunya hartanya hilang, kan pergi kabur. Terus orang kampung itu datang, orang kampung datang, kepo-kepo itu datang, dia bilang, aduh gila lu, silau lu, harta satu-satunya kuda itu hilang. Terus petani ini bilang apa? Petani ini belajar mindfulness sama Hui Hui, jadi dia bilangnya gini, good, bad, who knows? Baik atau buruk nggak ada yang tahu. Jadi kondisi seperti ini, baik apa buruk kita nggak tahu. Nggak taunya seminggu kemudian, itu kuda pulang. Dan lebih bagusnya lagi apa? Dia bawa teman-temannya. Jadi hilang satu ekor kuda, datang 10 kuda. Bawa teman-temannya 9. Terus orang kampung datang lagi. Wih, Cek, lu hoki banget lu ya. Kuda satu-satunya hilang, sekarang dia balik lagi, bawa temannya 9 ekor, jadi 10. Nah, karena mindful, dia mengatakan, good, bad, who knows? Jadi baik atau buruk gak ada yang tahu. Ya bagus lah, udah bawa 9 kuda, masa gak bagus? Bagus. Terus dia bilang, ya pokoknya intinya seperti inilah, baik atau buruk gak ada yang tahu. Minggu berikutnya si anak itu yang lagi berusaha menjinakkan kuda, itu kan kuda liar, ya dia berusaha menjinakkan kuda, jatuh, kakinya patah. Wah, temannya datang lagi, kucuk. Makanya jadi orang jangan kepo ya, disebut. Ya dia datang lagi. Waduh Aceh, silau lah. Anak lu lihat ya, anak lu gara-gara kuda ini patah kakinya. Ya tetap si Aceh itu bilang, good, bad, who knows gitu kan. Baik, buruk gak ada yang tahu. Gak taunya apa yang terjadi pada saat itu perang. Terjadi perang dan panglimanya datang ke kampung itu untuk mengumpulkan pemuda-pemuda. Kaki yang patah diajak gak? Kaki yang patah itu tentu tidak diajak, ya kan? Terus Aceh yang kepo-kepo datang lagi nih. Wah Aceh, lu hoki Aceh. Jadi ulu kong bolang kong tuh sih lah ya, gitu kan? Jadi orang itu satu jangan kepo, yang kedua itu memang segala sesuatu itu seperti yang katakan dalam buku ini tidak ada yang mutlak. Makanya perspektif ini penting, ya kan? Paling jeleknya misalkan kayak saya suka berpetualangan, suka jalan-jalan, suka diundang sana sini, ketinggalan pesawat. Ya saya sih belum pernah ketinggalan pesawat sih, hokinya sih. Ya entah hoki apa nggak hoki lah ya, untung selama ini nggak ada masalah. Kan kita tahu beberapa tahun yang lalu yang kejadian, ya udah berapa puluh tahun lah kan, begitu dia ketinggalan pesawat, dia marah, nggak taunya 1 jam kemudian dapat berita bahwa pesawatnya jatuh kan. Nah jadi memang segala sesuatu itu kalau kita melihat dari perspektif yang berbeda, itu akan memberikan kita kebahagiaan yang lebih. Oke? Nah jadi latihannya apa? Ini buku ini bagus nih. Jadi ada latihannya. Latihannya nih, saat menghadapi kesulitan, tanyakan apa yang bisa saya pelajari dari ini. Itu penting. Apalagi sesuatu hal yang tidak baik terjadi kepada kita. Ini adalah satu pelajaran. Jadi no bad news, only lesson. Jadi tidak ada hal yang buruk, tapi adalah pelajaran. Oke? Yang kedua itu adalah, gunakan perspektif universal. Saya bukan satu-satunya yang mengalami ini. Jadi teman-teman, kan kita kalau lagi kebaktian di Palitex itu kan kita selalu bacakan, saya akan mengalami usia tua. Oke? Saya belum bisa menghindari usia tua. Saya akan mengalami kematian.
saya belum bisa menghindari kematian. Kan kayak gitu kan? Saya akan sakit, saya belum bisa menghindari kesakitan. Nah, jadi ketika kita ini sebenarnya diajarkan oleh Buddha dengan mindfulness itu, ketika kita membaca itu kita merasakan dan kita menghayati apa yang kita bacakan. Bukan hanya sekedar membaca. Karena banyak sekali manusia ya ketika dia sakit, ketika dia tua, ketika dia mulai sakit, ketika nanti akan meninggal, dia tidak bisa menerima. Tidak bisa menerima. Dan apalagi ini terjadi kepada orang yang dicintainya. Betul ya? Ini benar-benar kejadian sama cici saya. Cici saya itu meninggal pada usia muda. Ya, umur sekitar 30-an itu dia meninggal. Ya, karena pada saat dia sebelum meninggal itu dia kena cancer, kena breast cancer. Apa itu? Breast cancer itu apa? Payudara. Tumor payudara, cancer payudara. Nah, jadi ketika itu saya bilang kepada mama saya, dan mama saya itu marah kepada saya. Orang Tionghoa kan gitu ya, kalau kita ngomongin sesuatu hal yang kurang baik itu kan dia marah gitu kan. Lu gak boleh ngomong kayak gitu. Apa yang saya kasih tahu dia? Karena cici saya itu waktu itu sampai berobat ke Guangzhou, tinggal di sana kurang lebih 3 bulan, tapi nggak sembuh. Sebelum pergi ke Guangzhou saya udah bilang sama cici saya, dan saya bilang ke mama saya bilang, kenapa saya mengatakan hal ini? Karena dia sudah bilang, di dunia ini gak ada lagi ya dokter yang bisa menyembuhkan saya. Dia mengatakan kata-kata ini, dan saya bilang sama dia, lu kalau berpikiran seperti itu, berhenti berobat. Karena habisin duit, habisin energi, ya lu siap-siap aja mati. Ngomongnya kasar ya, tapi faktanya adalah seperti itu. Saya bilang, ngubah persepsi kamu, mindset kamu. Terus apa yang harus saya lakukan? Yakin bahwa saya ke Congko pasti ketemu dokter yang cocok. Nah, ketika kita berdoa juga sama, teman-teman. Kita berdoa kalau kita lagi sakit itu doanya bukan semoga kita cepat sembuh. Semoga kita ketemu pengobatan yang cocok, ada dokter yang baik yang bisa menyembuhkan kita. Itu lebih penting, lebih pas, lebih cengli gitu loh. Kalau kita berdoa, semoga toko saya rame, sebelah sepi, itu bocengli. Itu bocengli. Ya, semoga saya dapat jodoh, ya bukan jodoh, tolong dijodohkan. Kalau masih jodoh orang lain, tolong putuskan. Semoga tidak dapat jodoh selain dengan saya. Itu bocengli doa-doa gitu. Ya, doa itu harus cengli ya. Kalau bocengli itu gak akan didengar oleh bodhisattva dan para dewa. Nah, jadi kita harus punya satu pemahaman, perspektif universal ini, apa yang kita bacakan kita akan tua, kita akan sakit, dan kita akan meninggal. Jadi orang yang paling kita sayangi itu akan tua, akan sakit, akan meninggal. Jadi ketika hal itu terjadi, pasangan kita misalkan dulu cantik, rambutnya masih hitam, sekarang mulai belum memutih lah, mas sudah mulai mengabu, mengabu. Saya udah banyak putih rambutnya, tapi saya selalu dikatakan, lu semir lah. Saya nggak pernah mau semir rambut saya. Karena apa? Kalau disemur emang udah nggak putih? Kan cuman putih dilapis hitam kan? Bohong-bohongin diri kita saja kan? Saya nggak pernah mau menyemir rambut. Selalu saya bercanda dengan perspektif yang berbeda. Oh nggak apa-apa, saya sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Saya sudah mulai memasuki dunia putih. Bagus loh. Daripada bilang, lu udah tahu rambut putih, ngomong lagi lu. Stres kan? Dulu mama saya itu kalau ada rambut putih dia suruh kita cabutin. Ini betul ya? Gak tahu masih zaman itu gak? Jadi malam sore-sore kalau kita pulang ke rumah, sini duduk di situ sabutin rambut putih. Ngapain ya? Kalau nggak disemir. Ini semir itu kan kelihatannya doang hitam kan? Aslinya apa? Putih. Ngapain kita bohong-bohongin diri kita sendiri? Nah, ini harus bisa terima. Teman-teman, tolong diingat ketika kita sakit. Ya, kita harus bisa menggunakan perspektif bahwa semua orang akan mengalami hal tersebut. Ya, ini perspektif. Yang kedua, nah ini penting nih. Kalau kita mau penuh sukacita, kerendahan hati membuka pintu kebijaksanaan dan hubungan sejati. Ini saya suka mengatakan begini, orang sombong aja gak suka dengan orang sombong. Bener gak? Ini orang sombong ya, tapi disombongin orang tuh dia marah, padahal dia juga sombong. Jadi orang sombong aja gak suka dengan orang sombong. Tukang tipu aja gak suka dengan tukang tipu. Padahal dia tukang tipu, tapi dia bilang, oh itu tukang tipu tuh, hati-hati. Padahal dia juga tukang tipu. Nah, jadi orang, tapi tolong diingat, semua orang itu suka dengan orang yang rendah hati. Rendah hati ya, bukan rendah diri ya. Rendah hati dengan rendah diri itu dua hal yang berbeda ya. Nah, jadi ini adalah rendah hati, bukan rendah diri. Terus kemudian apa yang kita lihat?
Kerendahan hati dimulai dari pengakuan bahwa kita semua adalah manusia terbuat dari tanah yang sama. Kita berbagi kebutuhan, ketakutan, dan harapan yang sama. Kesamaan ini harus menjadi dasar belas kasih, bukan kompetisi atau superioritas. Kalau baca ini Anda sudah tahu lah berasal dari mana tulisan ini ya. Ini pasti berasal dari uskup kan? Kan mereka suka mengatakan bahwa manusia terbuat dari tanah, betul ya? Kalau ada orang yang menakutkan, mungkin dia terbuat dari tanah kuburan. Ya, kalau orang yang itu yang banyak masalahnya, tiap hari cari masalah dengan orang, ya jangan-jangan dia tanah sengketa, kan gitu kan? Seperti itu. Enggak, ini kita bercanda. Jadi dari uskup ya. Terus kemudian, tapi itu betul ya. Jadi kita itu intinya itu adalah kita terbuat dari hal yang sama. Ya, organ yang sama, kita semua memiliki hal yang sama, status. Makanya saya itu suka mengatakan, saya sebenarnya salut dengan Pak Sudamek. Ya, Pak Sudamek AWS kan salah satu konglomerat di Indonesia. Jadi setiap kali kalau kita sudah masuk ke wihara, status itu dia tanggalkan itu. Dia tanggalkan depan pintu wihara. Ya serius, makanya saya bisa lama bekerja sama dengan beliau. Ya, karena saya merasa dia itu orang kaya, konglomerat, tapi begitu masuk wihara, status itu dia tanggalkan. Saya bukan lagi seorang bos, saya bukan orang kaya. Ya, saya duduk di sini ya benar-benar sama dengan kamu. Ya, pada suatu ketika itu peresmian Prasada Jinara kita itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri loh. Apa yang terjadi? Pas waktu itu hujan seperti ini, mau peresmian, kan kecipratan air kan? Ya udah kita ambil kain, kita lap depak. Kamu balik ke tempat tadi. Saya kan acara. Balik ke tempat kamu, urusin acara. Loh ini gimana Pak? Saya poel lu. Saya empel dia beneran ambil kain dia pel. Wah, kita lihatnya. Kita salut. Nah, inilah kerendahan hati. Bukan berarti di wihara. Enggak. Itu saya salut dengan orang-orang yang punya kerendahan hati seperti itu. Jadi ini pun satu introspeksi buat kita. Ketika kita masuk di wihara, kegiatan sosial apapun, ya status-status itu ditinggalkan. Apakah Anda orang terkenal, apakah Anda orang kaya, apakah Anda orang jabatannya tinggi. Ketika masuk ke wihara, sama-sama kita itu statusnya sama. Nah, inilah sebuah latihan kerendahan hati. Ya, seorang pandita misalkan, mohon maaf, kau depan sudah penuh, ya duduk belakang nggak apa-apa, sama aja kok. Kalau saya suka duduk di belakang kalau nggak beracara, hilangnya cepat. Dan nggak ada yang tahu. Ya, coba kadang saya perhatikan ya, ini mohon maaf loh, beneran loh. Kadang-kadang kepada yang terhormat lupa disebut, marah, pulang. Begitu dia datang, kursi depan sudah penuh, marah, pulang. Apa bedanya duduk di depan dengan duduk di belakang? Ini menandakan itu, ya apa ya? Kok hal gitu aja penting banget ya? Serius loh, saya pernah loh di acara, kan, ya tadi kan saya sering jadi moderator, jadi MC. Kadang-kadang kan dadakan-dadakan itu banyak. Dadakan-dadakan tiba-tiba muncul ini, tiba-tiba muncul ini, tiba-tiba muncul ini. Lupa dibaca. Marah loh dia. Marah, pas saya pernah ditegur. Tadi kamu gak baca, si ini datang. Oh, dia duduk di mana? Di belakang sana. Mana gua tahu. Mana gua tahu kan? Dia konfirmasi nggak dengan panitia? Kan kita juga punya protokoler. Biasanya kan ditulisin siapa ya kepada itu. Saya sebenarnya agak jengkel dengan acara seperti itu sih. Anda perhatikan ya. Acaranya 2 jam. MC bicara, yang terhormat bla 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 bla, itu 5 menit loh. Yang terhormat doang loh. Yang terhormat, yang saya hormati, ini. Itu 5 menit loh. Nanti ketua panitia sambutan, yang terhormat 5 menit lagi. Terus nanti ya marilah kita berdoa, dipimpin oleh doa aja, gak usah begitu. Ini yang kami hormati, lo doa gak perlu yang lo hormati. Ya doa 5 menit lagi, itu 5 menit, gila lo. Nanti mau sambutan, apalagi yang kami hormati, gila 5 menit lagi. Saya hitung tuh, yang kita baca, yang kita hormati aja, kalau 5 orang yang berbicara, 25 menit loh. Ya, jadi saya pernah usulkan, gimana kalau kata-kata ini ketua panitia aja ketika laporan. Oh nggak boleh, MC harus ngomong. Terus nanti ketua panitia doa juga harus ngomong. Terus saya bilang nggak usah ya, kalau doa langsung, lu mau baca doa apa langsung doa, jangan yang terhormat ini, yang terhormat ini. Doanya 3 menit, itunya yang terhormat 5 menit. Ya, jadi kita harus latihan nih sebenarnya nih. Ya, kalau kita selalu merasa kita itu penting, kita harus dihormati, harus dilayani, siap-siaplah kita kecewa.
Ya, oke. Terus kemudian, nah ini dia. Ketika kita rendah hati itu adalah sebagai seorang Buddhis, sebenarnya saya suka mengatakan sebagai seorang Buddhis sebenarnya kita itu terlatih untuk hal ini. Karena apa? Setiap seorang Buddhis ketemu altar, ketemu Buddha Rupang, pasti ngapain? Namaskara. Betul? Namaskara itu artinya apa? Bertekuk lutut. Betul? Apa artinya bertekuk lutut? Kalau kita baca cerita, negara A bertekuk lutut kepada negara B, berarti give up gitu kan? Menyerah gitu kan? Menyatakan lu lebih hebat dari saya, betul ya? Nah inilah sebenarnya seorang Buddhis itu terlatih untuk hal-hal yang positif, untuk rendah hati ini. Buddha ngajaran kita itu sangat baik. Kita namaskara loh, gak gampang loh meletakkan kepala kita di lantai loh, gak di kaki orang gitu kan? Nah itu sebenarnya sudah terlatih, tapi ya ternyata masih banyak oknum-oknum yang masih kurang terlatih dalam hal ini. Itu yang tadi saya bilang, lupa disebut marah, duduk di depan tersinggung. Serius. Saya sebenarnya nggak suka duduk di depan, serius, kalau tidak beracara. Saya lebih suka duduk di belakang. Kenapa? Di belakang itu saya bisa mengamati orang. Oh, si ini baru datang nih, telat nih. Kepo kan? Oh, ini begini. Kalau duduk di depan kan kita yang diamati. Duduk harus mau korek-korek gitu nggak juga nggak enak gitu kan, duduk nggak enak ya, tapi ya ada orang maunya seperti itu, ya terserah lah ya. Tapi ya kalau kita sebagai seorang Buddhis harus, nah sebenarnya Buddha mengajarkan kita 4 hal penghormatan. 1, Anjali, betul ya, Anjali. Dan saya senang sekarang sejak zaman Presiden SBY, salam Anjali ini sebagai salam nasional ya kan. Pak SBY itu kalau selalu sambutan itu selalu Anjali dulu kan, jadi itu jadi salam nasional di Indonesia, Anjali. Yang kedua itu Namaskara. Ya, bagi orang tua ya kalau memang tidak bisa namaskara ya Anjali saja. Yang ketiga itu adalah Pradaksina. Pradaksina tahu ya? Mengelilingi searah jarum jam, jangan terbalik ya. Ya serius, ini serius. Harus searah jarum jam. Pokoknya gampangnya ya ikut pikir aja, jam itu kan berputar begini. Ya kita berputar juga seperti itu. Misal objeknya ini ya kita berputarnya seperti ini. Jangan terbalik. Kalau terbalik itu biasanya untuk orang yang meninggal. Jadi kalau dulu saya lupa istilahnya apa sina lah. Pradaksina itu ya ke kanan gitu kan. Kalau terbalik itu biasanya untuk orang yang meninggal. Yang keempat itu adalah berdiri. Makanya kan tiap kali kalau marilah kita berdiri menyambut biku sangga masuk ruangan kan, kita berdiri beranjali. Kita sudah double hormatnya 2 kali. Jadi sebenarnya di Buddhis itu terlatih untuk kerendahan hati. Ketika kita punya kerendahan hati, maka kita bisa menghormat. Oke? Nah, berikutnya latihannya bagaimana? Sadari, nah ini ajaran Vajrayana yang sangat bagus. Sadari setiap orang yang kita temui bisa menjadi guru. Bahkan Santidewa, seorang guru besar di zaman Nalanda, mengatakan orang brengsek adalah guru sejati. Ya, orang brengsek, orang yang sulit itu adalah guru yang sejati. Benar-benar kita belajar kesabaran dengan orang yang seperti itu. Ya, kalau ketemu orang baik mah kita nggak belajar apa-apa, cuma belajar kebaikannya aja. Tapi kalau kita mau melatih diri kita, ya ketemulah banyak orang brengsek. Sabar. Ini kenapa kayak gitu? Sabar. Omitofo, santi kan gitu kan? Oke, terus kemudian praktekkan mendengarkan dengan sepenuh hati. Nah, ini penting nih, teman-teman. Apakah selama ini kita sudah praktek mendengarkan dengan sepenuh hati? Ada 4 jenis mendengarkan, 4 level mendengarkan. Ya, level pertama itu adalah 5. Ada 5 level mendengarkan. Level pertama itu adalah saya tidak mau dengar. Ya, saya tidak mau dengar. Ini mohon maaf nih, sering sekali kejadian. Biasanya malah dengan orang yang kita cintai. Ya, beneran. Ya, kalau orang lain kita marah mau mendengarkan, tapi dengan orang yang kita cintai kita tidak mau mendengarkan. Yang kedua itu adalah pura-pura mendengarkan. Ini sering kejadian dari orang tua dengan anak. Kasihan anak kita. Ya, udah ngomong aja nggak apa-apa, tapi kita sebut. Ngomong aja. Ngomong, dengerin nggak itu? Dengar. Tadi pas saya ngomong apa? Hah, lu ngomong apa ya tadi ya? Nah, itu biasanya pura-pura mendengarkan. Ya, yang ketiga itu adalah selective listening. Selective listening itu adalah mendengarkan secara selektif. Kita mau mendengarkan apa yang mau kita dengar. Ini ada positifnya. Ini ada positifnya. Ya, positifnya adalah apa? Kita tidak membiarkan hal-hal negatif itu masuk melalui indera pendengaran kita. Ya, sehingga tidak masuk ke alam bawah sadar kita. Itu ada positifnya. Tapi yang dikatakan ini adalah kalau sering menggunakan selective listening, kita tidak mau mendengarkan, akhirnya kita terlatih untuk tidak mau mengubah hal negatif. Karena ketika orang menyampaikan, kamu sebenarnya bagus, tapinya udah nggak mau kita dengerin.
Oh bagus, bagus gak? Makanannya enak gak? Enak, tapi ya udah enak pokoknya. Nah itu selective listening. Ya kamu kalau nyanyi itu sebenarnya suaranya nggak jelek, tapi ya udah nggak mau denger. Tapi apa? Kamu nyanyi sebenarnya suaranya bagus, nggak jelek sih, cuma agak mengganggu aja. Ya tapi itu dia nggak mau denger. Tapi selective listening itu kurang baiknya di situ. Yang keempat itu adalah mendengarkan dengan konsentrasi. Ya seperti teman-teman ini kan mendengarkan saya dengan konsentrasi. Ciri-cirinya apa? Begitu pulang ditanya sama orang rumah, tanya, tadi si Heru ngomongin apa sih? Oh bisa menjelaskan. Oh tadi ngomongin ini, tentang ini, konsentrasi. Yang paling powerful, yang paling hebat ini adalah yang kelima. Inilah yang dilatih dalam mindfulness. Kalau dalam tradisi Plum Village, kita namanya adalah deep listening atau compassionate listening. Sering dengar ya, mendengar dengan empati. Nah, ketika kita mendengarkan dengan empati, yang keempat ini otomatis sudah masuk. Plus apa? Plus hati. Jadi ketika mendengarkan itu bukan hanya dengan kuping, tapi dengan hati. Kita hadir sepenuhnya mendengarkan, sehingga kita bisa mengerti kesulitan dan penderitaan dari orang itu. Nah ini yang susah. Nah ini kalau kita praktekkan terhadap pasangan kita, terhadap anak kita, orang yang kita cintai, orang tua kita, ya, penderitaan itu hilang, sukacita muncul. Ini ibu-ibu pasti tahu, wanita pasti tahu. Wanita itu bercerita itu untuk apa? Diselesaikan masalahnya atau untuk didengarkan? Ya, bapak-bapak tolong ingat ya. Wanita bercerita itu untuk didengarkan, bukan diselesaikan masalahnya. Tapi naluri laki-laki itu adalah menyelesaikan masalah. Si ibu belum selesai cerita, kita udah ngomong, gua udah tahu. Gini caranya, gua belum selesai. Gua udah tahu. Nah, jadi kita tidak menggunakan deep listening. Jadi ini benar, laki-laki dengan perempuan ini sering terjadi konflik karena masalah-masalah ini. Nalurinya dan hasrat, bukan hasrat, dari sononya itu berbeda. Dan laki-laki dengan wanita itu kan punya fungsi otak yang berbeda. Cara kerja otak yang berbeda, betul ya? Laki-laki itu lebih mono. Jadi kalau ibu-ibu tolong kalau kasih tahu bapaknya, nanti pulang beliin kue tiaw. Ya, kue tiawnya yang pedas, satu yang pedas, jangan pakai toge. Satu lagi jangan pedas, tapi lengkap. Satu lagi, kalau kayak gitu tulis. Ya tulis, tolong ditulis. Yang ketiga sayurnya yang banyak gitu ya. Nah, percayalah ibu-ibu, pulang cuma kue tiaw 3 bungkus. Yang ada pesannya nggak pakai ini, nggak pakai itu, nggak ada semua. Bisa bawa kue tiaw 3 bungkus pulang tuh bagus. Jadi kalau mau seperti itu tulis. Ya, yang pertama kue tiaw pedas tanpa toge. Yang kedua pedas tanpa sayur. Yang ketiga tidak pedas tapi telurnya banyakan gitu ya. Kalau ibu ngomong sama bapaknya, 1 begini, 2, 3, ini 3, pulang percaya sama saya. Pulang bawa kue tiaw cuma 3, itu pun sudah bagus. Ya, jadi pulang jangan komplit. Ini mana yang nggak ada toge? Oh tadi lu ngomong nggak ada toge. Karena laki-laki itu mono. Contohnya apa? Ketika bapak-bapak bawa mobil, ya kan, sambil putar lagu kan gitu kan, itu sebenarnya udah 2 tuh kerjaan tuh, sambil nyetir sambil denger lagu kan. Oh ibu ngomong, nggak masuk deh. Kalau mau ngomong matiin dulu radionya. Ya, jadi baru dengar. Oh iya. Kalau enggak, buktinya apa? Ketika telepon masuk, apa yang terjadi? Pasti radio dimatiin. Padahal apa dampaknya kan? Kan kuping ada 2 kan? Sini 1 bisa masuk, sini 1 bisa telepon kan? Betul ya? Tapi laki-laki nggak bisa, ibu-ibu. Tolong diingat ya. Nah, karena otaknya laki-laki itu adalah mono. Kalau wanita stereo. Luar biasa. Bukan nyaring, Mbak. Luar biasa. Ini nggak percaya? Ibu-ibu kan punya anak. Coba diingat-ingat, Pak. Kalau ingat-ingat, ibunya lagi nyusuin anaknya, digendong ya. Bisa sambil masak. Betul ya? Bisa jepit handphone di sini, bisa nonton TV, bisa ngawasin anak loh. Hey man, 1, 2, 3, 4, 5, 5 loh. Kalau bapak-bapak jangan coba loh. Kalau lagi gendong anak sambil masak, itu telepon masuk, anaknya digoreng loh. Ini tolong ingat baik-baik. Ini kenyataan. Nah, jadi ketika tadi kembali lagi ya kepada perspektif tadi, kalau kita mau perspektif yang berbeda, kita bisa memahami, oh memang laki-laki itu dari sononya otaknya seperti itu. Jadi kalau sudah tahu ya menggunakan
kerendahan hati, kasih tahu, oh caranya seperti ini, caranya seperti ini, caranya seperti ini. Serius, saya memahami hal seperti itu aja, saya udah terangin kepada istri saya. Kadang-kadang istri saya bilang, bisa lah, gak bisa. Nanti jangan ribut loh ya, lu jangan berantem ya, tulis. Ya udah tulis, ya benar ya, tulis ya. Kalau nggak lu yang tulis sendiri lah, aduh lu ini jalat nih orang. Ya jadi seperti itu, oke? Kemudian satu bentuk kerendahan hati. Nah, ketika kita tahu orang ini memang kompeten, orang ini memang baik, orang ini memang bagus, motivasinya baik untuk kita. Kalau dia menegur kita dan mengingatkan kita, jangan tersinggung, ikutin. Tapi kalau orang ngomongnya yang enggak, memang bukan seperti itu dan fitnah, ya kita harus pintar-pintar juga. Orang seperti itu ya kita gunakan selective listening tuh. Saya nggak mau dengerin. Saya nggak mau biarkan kamu mempengaruhi, ya kan, mempengaruhi pikiran saya, akhirnya mental saya kacau. Oke? Nah, jadi seperti itu. Itu yang kedua. Ketiga, nah ini penting nih. Sering nggak lihat His Holiness Dalai Lama itu ketawa sampai kayak begini? Kalau sering nonton videonya His Holiness itu sering melihat beliau itu ketawa sampai kayak gini. Humor adalah penyangga penting dalam menghadapi kesulitan hidup. Tidak ada yang terlalu serius untuk sesekali ditertawakan, termasuk diri kita sendiri. Suka nggak sih ketemu orang yang serius saja begitu? Pak Heru, selamat siang. Apa kabar? Baik, luar biasa. Sudah makan belum Pak? Bahasanya pun lengkap. Pak Heru, apakah hari ini sudah makan? Pak Heru, nanti jam berapa pulang ke Pekanbaru? Kita ngomongnya, oh ya baik Pak, saya akan pulang pada jam. Kan kaku banget ya. Sama kalau misalkan kita lagi dulu masih sekolah, masih ingat ya? Kalau ketemu guru yang begitu masuk, selamat pagi anak-anak, buka halaman 4. Nadanya C semua tuh. Do semua tuh. Ya, hari ini kita akan belajar kama, dhamma, dan punha bawa. Tidur sebentar lagi. Terlalu serius itu gak seru. Dan itu tidak bisa memunculkan sukacita. Nah, jadi tipsnya apa? Nah, kadang-kadang kita melakukan sebuah kesalahan. Kita sering lah, gak usah bohong lah. Kita sering melakukan kesalahan. Kita tertawa aja diri kita sendiri. Aduh, kok saya bodoh sekali ya. Daripada dibilang bodoh sama orang lain, mendingan yang bodoh sendiri kan. Wah, kok ini gong ya. Gitu kan. Nah, itu kita menertawa diri sendiri. Mengambil jarak dari keegoisan dan keangkuhan untuk menertawakan kesalahan dan kecanggungan diri sendiri adalah cara yang ampuh untuk menyembuhkan dan mengurangi stres. Jadi ketika kita bilang, aduh kok saya bodoh sekali hari ini. Kita itu biasanya kecemasan, stres itu hilang. Daripada kita pikirin terus, serius gitu kan. Sampai loh kita. Ya, terus kemudian jembatan kepercayaan. Nah, ini tolong diingat baik-baik. Humor yang sehat dan cerdas dapat membangun kepercayaan dan menghubungkan manusia. Humor yang membebaskan adalah humor yang inklusif, tidak merendahkan atau mengejek orang lain, melainkan mengangkat semangat bersama. Ini penting. Jadi kita lagi duduk-duduk, tadi sebelum kemari saya ngobrol, ajak Romo Tony gitu kan, kongko-kongko, ketawa-ketawa, kan seneng ya, sampai minum kopi atau apa. Nah inilah sebenarnya, itulah satu jembatan. Manusia ini kan memang perlu serius, ya kan? Tapi serius kan perlu humor juga, perlu joke juga. Cuman ya jangan joke jorok, joke yang membuli, ya jangan kayak begitu lah ya, joke yang porno, yang nggak kayak kita nggak mau masuk ke ranah-ranah seperti itu lah. Ya, tapi dengan kegembiraan, dengan tertawa itu secara ilmiah, Bapak Ibu, secara ilmiah itu bisa menyehatkan jantung kita loh. Makanya Anda perhatikan orang yang suka ketawa gitu itu biasanya itu mereka itu bahagia dan mereka itu sehat. Ya ada orang itu ketawa itu sampai mengganggu gitu kan. Serius, tapi orang itu adalah orang yang bahagia, orang yang penuh sukacita, ya. Dan biasanya orang suka dengan orang yang seperti itu. Oke. Nah, ini dia tanda keakraban, persahabatan dan antara His Holiness Dalai Lama dan Uskup Desmond Tutu ditandai dengan keceriaan dan candaan yang tak henti-hentinya. Mereka menunjukkan bahwa kegembiraan sejati seringkali diungkapkan melalui tawa yang tulus dan spontan. Nah, ini penting. Tawanya itu spontan. Tadi kita meditasi, kita duduk hening, kan selalu kita diingatkan untuk senyum, betul? Ada orang yang saking hidup pahitnya hidupnya itu sampai gak bisa senyum. Mukanya itu selalu serius. Ada orang meditasi. Tutup mata aja. Energinya. Lama-lama muka tambah jelek. Begitu selesai meditasi kita tanya sama dia. Kok tadi meditasinya serius banget. Iya saya mau serius. Objeknya apa kok? Cinta kasih. Muka begitu cinta kasih. Cinta kasih apaan? Gua lihatnya aja serem. Cinta kasih pakai Buddha lihat tuh. Kita lihatnya aja seneng gitu kan. Nah jadi
Senyum itu harus dilatih. Definisi senyum itu apa? Menarik bibir kiri dan kanan secara simetris. Simetris itu berarti kiri 1 cm, kanan 1 cm ya. Jangan Nah itu senyum juga. Dan nggak bunyi. Yang paling penting nggak bunyi. Kenapa? Kalau bunyi, itu bukan senyum, ngajak berantem. Ya senyum itu harus dilatih. Kalau nggak bisa nih, ada yang nggak bisa senyum, kasih tahu Bapak Ibu, pagi-pagi, kalau nggak nanti pulang, di rumah kan ada cermin ya, ada cermin kan ya. Nah, yang paling penting itu bangun tidur tuh, bangun tidur, rohnya masih hilang setengah gitu kan, masih hun-hun gitu kan, hun-hun tahu ya, begitu ngaca, kaget, padahal cermin loh, kok gue jelek amat ya, ini ada makhluk jelek banget, ternyata saya. Nah, senyumnya, latihannya gampang, namanya senyum 2 jari. Bila perlu pakai pen tandain. Jangan kayak Joker ya, senyum sampai robek ya. Tahu Joker kan? Musuhnya Batman. Nah itu latihan. Kalau masih nggak bisa, senam. 1, 2, 3. Nah, itu senyum. Lama-lama kan senyum. Itu dulu. Tapi senyum, saya pernah bilang kepada teman saya, ini bukan joke, tapi ini beneran. Ini orang tidak bisa senyum. Terus dia bilang, saya bilang sama dia, latihan senyum. Latihan senyum. Dengan senyum kamu akan lebih bahagia. Dia kan selalu cerita, curhat, sedih. Pokoknya banyaklah masalah dia dalam hidupnya. Saya bilang gampang. Mulai dari perhatikan napas masuk, ya kan, napas masuk, napas keluar, senyum. Ya bisa, dia bilang. Kalau gua senyum kayaknya bohong, udah palsu. Dia bilang, hebat amat lu, senyumnya palsu kayak gimana gitu kan? Saya bilang, yaudah, gak apa-apa, senyum palsu dulu, gak apa-apa, lu pura-pura bahagia dulu. Bisa nggak pura-pura bahagia? Bisa, yaudah senyumnya. Kaku banget ya, palsu bener lu ya. Oke, gak apa-apa, pokoknya mulai hari ini ketemu orang senyum. Ya, latihan. Lama-lama dia bisa senyum. Pertama nggak apa-apa, palsu dulu, bohong dulu, pura-pura dulu. Ini serius. Jadi lama-lama bisa. Ketika tersenyum, senyum itu menular loh Bapak Ibu. Ya kalau kita ketemu orang senyum sama kita, walaupun kita nggak tahu, kita senyum balik kan. Habis senyum apa? Siapa dia? Kan pasti gitu kan. Tapi paling tidak kan kita senyum dulu kan. Masa dia senyum? Ini orang senyum-senyum. Kalau manusia normal gak kayak gitu, orang sakit begitu sih. Ya senyum sama kok ngapain ya, kecantikan lu ya senyum-senyum. Enggak kayak gitu. Pasti kalau dia senyum, kita senyum dulu, senyum juga. Baru siapa ini? Saya dulu kan, saya kalau di Jakarta, saya di Jakarta sering ketemu teman-teman gitu ya. Sebenarnya saya nggak kenal. Dulu kan lagi heboh-hebohnya. Dulu serius dulu, lagi heboh seminar. Tiap minggu itu ada acara. Dan sekali seminar itu ribuan orang. Dan saya tiap minggu itu sampai jadi moderator. Serius, jadi sering ketemu orang kita nggak kenal sebenarnya. Jadi waktu saya udah menikah dengan istri, setiap kali ada orang senyum, terus istri saya, siapa itu? Gak tahu Pak. Lu gak tahu lu kok senyum? Masa gua tanya lu siapa gitu? Senyum. Ya udah. Belakangan kalau dia tanya, sebelum dia tanya, saya yang tanya duluan. Dia itu siapa ya? Nah, biasa istri saya lebih ingat. Itu loh, dulu kita ketemu di sini. Oh iya. Padahal saya udah lupa gitu kan. Serius. Jadi begitu dia senyum, kita biasanya senyum dulu. Itu latihan, bener. Itu membuktikan ya itu tadi kerendahan hati, kita penuh dengan humor, kita bahagia ya. Jadi memang awalnya pura-pura dulu nggak apa-apa ya. Yang penting kita bisa lebih bahagia. Nah, berekspresinya apa? Nah ini ya. Jangan terlalu serius terhadap diri sendiri. Jangan terlalu serius. Ketika kita sudah serius, bener, percaya sama saya. Kalau hubungan kita itu serius, terus dengan anak juga serius, dengan istri atau suami serius, capek, bete. Ya sekali-sekali aja ketawa. Tapi memang kalau orang yang nggak pernah ketawa itu susah sih ya. Ada dulu Perdana Menteri Jepang itu terkenal itu nggak bisa ketawa. Ya dia nggak bisa ketawa. Suatu hari dia ketemu dengan Presiden Kennedy, ini saya lupa presiden Jepangnya siapa namanya. Dia itu tidak bisa ketawa. Dia ketemu Kennedy. Kennedy itu kan orangnya ceria, happy gitu kan. Dia tiap kali sambutan tuh orang ketawain itu. Si presiden Jepang ini lama-lama, ya apa ini orang ketawa-ketawa. Orang Jepang kan terkenal serius kan. Baik. Dia ketemu orang Jepang, dia kalau udah hormat sekali, kita udah hormat cukup ya. Ya dengan kalau kita hormat begini, dia akan hormat lagi. Dia begitu hormat, kalau kita balas lagi gak pergi-pergi kita. Serius, orang Jepang itu begitu. Kalau dia hormat sekali, kita udah hormat sekali, dia akan hormat kita lagi. Kalau dia udah hormat kedua kali, udah kita tinggalin aja.
Kalau dia udah hormat 2 kali, kita oh iya dia hormat lagi, hormat lagi. Dia akan hormat terus loh. Lo nggak jalan-jalan loh. Serius nih, serius. Orang Jepang tuh luar biasa kalau hal gitu. Nah, jadi si presiden Jepang ini penasaran, ini ternyata bagus juga ya gaya si Presiden Kennedy di cerita dengan humor gitu kan. Jadi suatu ketika dia pulang, dia ngomong dengan asistennya gitu kan, dia bilang, saya terinspirasi dengan gaya Presiden Kennedy. Saya mulai besok saya juga mau sambutan dengan humor gitu. Jadi begitu besok dia cerita dengan humor, gak ada yang ketawa. Dia tersinggung kan. Kok gue ada cerita humor gak ada yang ketawa ya? Dia pulang dia curhat dengan asistennya. Gue tadi udah cerita humor kok gak ada yang ketawa ya? Oh ya mungkin kurang latihan. Asistennya kan gak berani ngomong kan, kurang latihan. Besok dia begitu cerita orang ketawa semua. Wah dia keseneng. Terus dia ngomong lagi sama ajudannya. Dia bilang, kenapa ya tadi? Saya baru cerita setengah orang ketawa semua. Dia bilang, tadi gue udah pesenin mereka. Kalau presiden ngomong humor, kalian ketawa aja. Nah jadi itulah luar biasanya humor itu. Ya, jadi kalau kita serius terus itu sekali-sekali ayo kita break. Ya, apakah kita ngopi dulu, ya apalah yang terserah lah yang Anda senangi. Nah, lihat humor dalam kegagalan. Ketika kita gagal itu yang tadi saya bilang, menertawakan sekali diri kita sendiri nggak apa-apa kok. Ya, aduh saya bodoh sekali. Ya, daripada kita stres, ya. Kalau kita udah mengakui, oh kita bodoh, salah kita. Ya udah kita ketawa aja. Ya salah, besok saya nggak kayak gitu lagi. Udah tahu saya. Kan gitu kan? Ya saya pernah loh datang ke, misalkan hobi pai-pai, datang ke kelenteng pai-pai. Kelenteng yang saya suka datangin itu, saya selalu kalau pai-pai itu hionya lebih satu. Dan saya selalu persepsi saya mengatakan orangnya salah hitung. Auban ya. Kalau salah sekali kan cengli ya, salah hitung. Begitu saya sembahyang, pokoknya 10 kali sembahyang, berapa puluh kali sembahyang selalu lebih satu. Dan saya selalu ngomong, dia salah hitung. Dia selalu, istri saya juga bilang, dia salah hitung. Gak taunya suatu ketika ada teman saya datang. Ya, beneran saya tinggal 1 batang lagi kan? Masih berpersepsi ini dia salah hitung nih. Masa tiap kali salah hitung ya? Gak introspeksi juga saya kan? Terus teman saya bilang, lu udah selesai pai-pai ya? Udah, kok sisa 1? Oh selalu salah, dia selalu salah hitung. Terus lu punya kok habis? Dia bilang, lu udah kesana belum ya ujung sana? Belum. Oh ternyata saya yang salah. Jadi saya ketawa, iya ternyata gue selama ini bilang dia salah hitung, ternyata gue yang salah, harus ke sana. Ternyata memang tempatnya itu agak pojok, saya nggak perhatiin. Dan tapi kan kurang ajarnya saya bilang, lu yang salah hitung, bukan gue yang salah. Nah, jadi kita ketawa ya. Oke. Nah, gunakan tawa untuk menyembuhkan hubungan. Nah, ini penting. Ini penting ya, kalau emang udah ada sesuatu hubungan kita itu kan nggak selalu mesra. Ya, baik teman, baik pasangan. Ya, emang humor ini, ketawa ini adalah salah satu cara untuk menyembuhkan. Ya, kalau kita ngomongnya serius atau segala macam kayaknya biasanya habis susah. Ya, tapi kalau kita gunakan humor, kita ketawa bareng, biasanya itu akan apa ya? Perasaan luka itu akan lebih cepat sembuhnya. Ya, waktu itu saya benar pernah kejadian. Kita acara di Bangka ya dengan seorang teman. Setelah selesai acara itu kita punya proyek lagi di Medan, mau kerja bersama lagi. Cuman akhirnya saya jengkel sama dia, jengkel sekali karena menurut saya itu tugas dia tapi nggak dia kerjakan. Saya marah sekali dengan dia dan dia juga marah dengan saya ternyata. Tiba-tiba nggak tahu gimana itu orangnya emang lucu-lucu gitu, nggak pernah serius gitu kan. Tiba-tiba dia ngelucu terus saya jadi ikut ketawa. Wah lucu-lucu. Ternyata luka itu hilang loh. Dan sampai hari ini kita berteman gitu loh. Coba kalau waktu itu sama-sama serius kan, dua-duanya keras kan, pasti bentur dan pecah. Ya ternyata dengan tertawa ini saya buktikan sendiri, ternyata dengan ketawa, ya salah satu memang harus mengalah lah. Sama lah suami istri juga seperti itu kan, bukan siapa yang benar kan, bukan siapa yang menang gitu kan, ya siapa yang mau mempertahankan hubungan ini sebenarnya. Ya dengan kalau kita salah satu mengalah, memang harus selalu disampaikan sih, suatu ketika lu harus ngalah, suatu ketika gua harus ngalah, ya kan? Ya baru hubungan kita bisa lebih langgeng. Nah, ini yang keempat juga tidak kalah pentingnya, teman-teman, sukacita, menerima kenyataan adalah langkah pertama menuju kedamaian. Apapun itu, teman-teman, ketika kita tidak bisa menerima, penderitaan muncul. Contoh yang tadi saya bilang, sakit, rambut putih, betul ya? Begitu rambut putih muncul, kita tidak bisa menerima, penderitaan muncul. Kita apa itu namanya? Kita cat, apakah putih itu hilang?
ya paling seminggu hitam. Minggu berikutnya muncul lagi kan. Tapi ketika kita menerima bahwa memang sudah waktunya dan tunggunya lama, ini rambut putih itu saya tunggu 50 tahun baru datang loh Bapak Ibu. Lama kan tunggunya kan? Apa nggak bahagia itu dia datang? Itu ngapain kita harus hilangin? Bisa acara resmi pun nggak pernah saya cat kok. Teman saya bilang, cat lah rambutnya. Saya sudah meninggalkan dunia hitam. Malah jadi joke, malah jadi lucu kan? Dan itu adalah menerima. Dan orang anak muda suka bilang, putus cinta. Pernah putus cinta teman-teman? Pernah ditolak? Pernah ditolak gak waktu muda? Pernah ya? Putus cinta itu gak sakit, betul? Sakit gak kalau putus cinta? Sakit gak? Putus cinta itu gak sakit. Yang sakit itu sudah putus tapi masih cinta. Nah itu sakit. Karena apa? Tidak bisa menerima. Oke? Nah, terus kemudian, memang siklusnya seperti ini. Teman-teman tolong diingat, ini kita ngomongnya gampang tapi prakteknya susah. Tapi kalau kita mau pasti bisa. Pertama itu pasti muncul perlawanan. Kenapa seperti ini? Kenapa bisa seperti ini? Kenapa terjadi? Kenapa saya? Kan gitu kan? Nah, jadi tolong diingat baik-baik Bapak Ibu, teman-teman. Kalau kita tidak melatih sifat ini, pilar satu ini, kita akan selalu menderita. Sama seperti kita berdoa. Ya, seperti kita berdoa. Ya, penerimaan ini kita tidak bisa menerima karena apa? Kejadian itu tidak kenyataan sesuai dengan yang kita harapkan atau kita inginkan, betul? Nah, kalau kita bisa menerima, ya sudah, memang seperti itu. Kan begitu ketika kita dengan istri, dengan suami, dengan anak, ketika kita tidak bisa menerima, kita maunya suami yang ideal adalah ini gitu kan? Ganteng, kaya, apalagi pinter, bisa baik-baikin gua, kan gitu kan? Kalau gua ngambek dia bisa ngalah, kan gitu kan? Terus suami juga punya dong profil istri sejati, cantik, pinter masak, kan gitu kan? Baik, apalagi cantik biasa gini kan? Survei kan? Kalau laki-laki melihat ke wanita itu apa yang selalu dilihat pertama? Cantik atau pintar? Cantik atau pintar? Cantik udah pasti. Gitu kan? Ya, pintar urusan belakang dulu. Nanti waktu itu saya pernah punya teman kan, begitu pacaran dia bilang, kenapa nggak jadi dengan yang itu? Kan profilnya mau cewek cantik kayak gini. Iya sih, dia itu cantik tapi agak bodoh. Mau jadi. Terus dapat lagi pacar yang kedua, kita kepo lagi nih. Udah sesuai belum? Kok putus lagi? Dia cantik, pintar kan? Kenapa nggak jadi lagi? Dia bener, dia cantik, pinter, tapi gak bisa masak. Oh ya, terus yang ketiga, ketemu lagi, dia hoki loh bener. Dapat ceweknya selalu yang profilnya sesuai. Ketiga, yang keempat berarti kan? Yang keempat dia dapat pinter, cantik, kaya, bisa masak, putus juga. Kenapa? Ceweknya nggak mau sama dia. Jadi ini serius teman kita waktu kuliah. Kita bingung kan? Cantik, pinter, kaya lagi. Kaya padahal nggak masuk profil dia sebenarnya. Terus bisa masak. Gak jadi lagi. Lu mau pilih mau apa lagi? Bukan kali ini bukan gue yang milih, gue yang dipilih. Ya, jadi memang dalam siklusnya itu adalah perlawanan. Jadi memang tidak mudah. Selalu muncul perlawanan dalam diri kita. Tapi itu hal yang normal. Yang kedua itu adalah kita bertarung melakukan kenyataan. Ego kita masih sangat besar. Nah, berikutnya apa? Kita menderita. Betul? Kita menderita. Dia kok gak seperti itu? Ya kan? Karena ini rasa sakit karena perlawanan. Nah, kalau kita bisa melewati dua hal ini, kita akan bisa muncul penerimaan. Melepas kontrol dan menuju damai. Ini memang tidak bisa ucuk-ucuk. Kalau orang Jakarta itu bilang ucuk-ucuk, langsung menerima. Enggak. Prosesnya seperti ini. Pasti muncul perlawanan. Kalau nggak muncul perlawanan, kita terima aja. Mungkin itu hal yang nggak penting-penting amat. Ya, saya mah biasa bisa menerima. Enggak, itu mungkin hal yang nggak penting-penting amat. Tapi kalau hal yang penting itu ketika kita tidak bisa terima, pasti muncul perlawanan, muncul penderitaan, dan akhirnya kita bisa menerima. Ya sama kayak tadi putus cinta kan? Putus cinta kan, pertama kan kita, kok dia nggak mau sama gua? Kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini? Dan akhirnya kan muncul penderitaan kan? Akhirnya begitu pencerahan baru, oh ya udah, orangnya memang seperti itu. Itu mantra yang ajaib sih Bapak Ibu. Ya, kalau kita bisa mengatakan, oh ya udah, dia memang seperti itu. Oh, kita itu bisa menerima.
Kenapa dia seperti ini? Ya memang orangnya seperti itu. Udah selesai. Kita bisa terima. Nah, baik, biasa sukacita itu kan muncul. Nah, penerimaan berarti melihat kenyataan apa adanya tanpa perlawanan. Ini adalah tindakan melepaskan kontrol berlebihan atas hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Nah, jadi sebagai seorang yang bijaksana, sebagai seorang Buddhis yang terlatih, kita harus bisa tahu apa yang apa yang harus kita perjuangkan, apa yang bisa kita ubah, dan apa yang tidak bisa kita ubah. Dan kita harus ngerti membedakan mana yang bisa dan mana yang tidak bisa. Itu kebijaksanaan. Ya, kita nggak bisa mengatakan, oh memang seperti itu, gak usah, pasrah aja. Enggak seperti itu. Buddha nggak mengajarkan kita seperti itu. Penerimaan ini bukan penerimaan pasif, tapi penerimaan aktif. Memang sesuatu hal yang memang tidak bisa kita ubah, ya kita terima. Ya seperti tadi, cantik, pintar, kaya, bisa masak, nggak mau. Dia nggak mau sama kita, ya terima. Gitu? Bukan berarti, oh nggak apa-apa lah, nanti kalau jodohnya akan nyambung, akan ketemu, ya tiap hari di kamar. Kapan ketemunya? Nanti ngomong keluh sama orang, aduh jodoh saya kok jauh ya. Ya lu tiap hari di kamar. Apa itu dewa jodoh juga bingung. Mau kaitinnya kemana lu tiap hari di kamar? Ya kan sama orang yang kalau nggak mau kerja, itu kan? Tiap hari nunggu rezeki, pai-pai, ya nggak bakalan datang rezekinya. Oke, nah, terus penerimaan bukan berarti pasrah nih. Tadi saya udah ngomong ya, melainkan mengakui batas kekuatan kita dan menghemat energi untuk hal-hal yang benar-benar kita bisa ubah. Nah, melepaskan perjuangan melawan kenyataan adalah langkah pertama menuju ketenangan dan memungkinkan kita untuk bergerak maju menuju solusi. Nah, ini acceptance ini, penerimaan itu sangat penting. Ya, dari segala 4 pilar tadi, ya bukan berarti yang lain nggak penting ya. Penerimaan ini menurut saya adalah hal yang perlu kita latih selalu. Karena ketika kita bisa menerima, ya sudah, memang dia seperti itu. Kita itu biasa lebih lapang, lebih lega. Sama kayak di wihara, di organisasi, kan juga seperti itu kan. Dia namanya doang, gua doang yang kerja, tapi dia selalu ketua. Nah kayak gitu kan, kita nggak bisa terima kan. Harusnya gimana? Lu disuruh jadi ketua nggak mau. Ya kan, tapi begitu dia jadi ketua, waktunya kan kita selalu ngomong, udah lu yang jadi ketua, lu yang tampil, gua yang kerja. Kan kita suka ngomong kayak gitu kan. Tapi begitu dia tampil, kita kerja, kita jengkel. Dia mau nama doang, gua yang kerja. Ya kan? Oh lama-lama muncul masalah tuh. Tapi ketika kita komitmen dengan kata-kata kita, lu yang jadi ketua, gua yang dukung. Ya toh? Terus orang biasa kita itu tersinggung karena ucapan orang. Orang ngomong mikir, lu ngapain lu kerja setengah mati, dia yang dapat nama. Itu kan? Ketika kita bisa menerima kita, loh, memang seperti itu. Dia kan ketua gua. Ya, jadi ya karena dia ketua gua harus dukung, gua harus kerja. Loh, kok dia yang muncul? Ya, karena dia ketua. Kan gitu kan? Selesai nggak masalah? Biasanya ucapan itu hati-hati ya, teman-teman ya. Kan kita suka, orang Buddhis ini kan suka berbuat baik ya, ke panti jompo, menjenguk orang sakit gitu, tapi kadang-kadang mulut tuh lupa dijaga. Hati-hati loh kalau ngomong. Contohnya gini, di sebuah panti jompo, ini kenyataan, fakta. Sebuah panti jompo. Jadi si AI ini orang kaya, tapi anak-anaknya itu sudah sangat sibuk, ya nggak bisa ngerawat orang tuanya. Akhirnya mamanya itu dititipkan lah ke panti jompo. Dan mamanya ternyata tinggal di situ happy. Ya, jadi tolong diingat baik-baik ya, panti jompo itu bukan dalam tanda kutip bukan membuang ya, tapi dititipkan dan orang tua tuh happy. Karena apa? Ketemu temen gitu kan, ketemu panti jompo yang baik itu ada dokternya, ya, ketemu teman-teman bisa nyanyi, bisa, pokoknya orang tua happy. Sampai suatu ketika ada seorang kayak kita datang, sukarelawan datang baksos di situ, langsung kita ngomong, "Ai, anak lu kemana?" "Oh, anak saya sibuk." Ya, dia paling datang sebulan sekali. Jenguk saya, anak gak berbakti itu masa sebulan sekali jenguk AI, moyong tuh anak. Hati-hati loh, begitu pulang apa yang terjadi? Selama ini AI-nya bahagia-bahagia aja dan bisa menerima kalau anaknya itu sebulan sekali jenguk dia kan. Gara-gara ngomongan kita itu, begitu anaknya jenguk itu dia ngomong apa? Lu anak kurang ajar, anak gak berbakti, masa sebulan sekali jenguk mama. Nah itu hati-hati. Yang kedua, ini juga pernah kejadian, ya kejadian kakak adik gitu kan, melahirkan, begitu adiknya itu melahirkan, dia tanya, cicinya tanya sama dia, kamu ini anak ketiga melahirkan, suami lu kasih apa?
Ya nggak kasih apa-apa lah, biasa lah, gini gini gini. Ya ini, udah bilang, wah suami lu nggak sayang sama lu, jangan-jangan punya yang baru. Mulut itu kan biasa kayak gitu kan, padahal cuma iseng doang kan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pulang berantem gak tuh? Pulang berantem gak? Gara-gara omongan kita yang tidak bertanggung jawab itu orang berantem, ya suami istri berantem akhirnya cerai. Gara-gara mulut kita yang tidak dijaga. Ya jadi kadang-kadang kita mau berbuat baik dan kita menyampaikan sesuatu itu tolong dipikirkan baik-baik. Ucapan itu apakah benar? Ya sekarang zaman sangat canggih ya teman-teman. Saking canggihnya itu AI itu luar biasa. Kita sendiri nggak ngerti itu sebenarnya berita asli atau berita palsu atau buatan AI, kita nggak tahu. Tolong kalau mau disebar atau mau dipercaya, dicek dulu yang benar. Ya cari dari sumber-sumber yang asli ya, jangan langsung, langsung kan waktu itu kan pernah dapat berita itu nggak yang cerita apa itu namanya pelatih paus itu yang dimakan, ternyata itu hoax loh itu. Itu kejadian itu nggak tahu tahun berapa itu loh pernah kejadian seperti itu. Kita nontonnya gila ya. Pas waktu itu saya lagi mau nonton itu beneran. Istri saya bilang, lu jangan deket-deket loh. Itu pelatihnya dimakan. Masa? Mana videonya? Itu lihat, wih beneran kok ngeri juga ya. Dan deket-deket pelatihnya aja dimakan loh. Ternyata itu palsu gitu loh. Nah jadi tolong dicek dulu. Ini bener apa enggak sebelum kita sampaikan. Ya jangan langsung forward. Yaitu kadang-kadang kita tidak pernah tahu dampaknya yang kita berikan itu ternyata membuat dampak yang sangat besar pada orang. Oke, yang kedua, apakah itu bermanfaat? Ya, kita mencek sesuatu, kalau kita mau meneruskan, ya sekarang kan bukan ucapan, bukan melalui seperti ini aja kan, ini ke jempol kita dulu. Kan dulu kan orang bilang mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu harimaumu. Hati-hati ya, jangan langsung forward kalau itu tidak bermanfaat. Yang ketiga itu kalau kita mau menyampaikan sesuatu, sampaikanlah dengan lembut. Walaupun itu benar, bermanfaat, sampaikan dengan lembut. Saya sudah pernah kena batunya. Ya, waktu itu COVID, lagi COVID begitu mudah mau selesai, acara pindah patah. Ada pindah patah, pikunya banyak. Ada satu ai bawa bunga, kan waktu itu masih wajib pakai masker. Bawa bunga, ya begitu dia deketin bikunya, dia buka maskernya, dia kasih, dia foto, selfie gitu kan. Wah langsung saya damprat, karena saya kan panitia. Langsung saya damprat. Lu gila lu ya? Pakai masker? Wah dia marah lu. Langsung saya bilang, lu gak punya otak ya? Ngomong kayak begitu. Dia bilang. Akhirnya saya udah jengkel juga kan. Untung istri saya narik. Istri saya narik saya. Dia bilang, udahlah lu ngomong sama orang kasar begitu, pantas dia marah. Saya bilang kan gitu. Saya bilang, kamu demi lu selfie dan lu forward kemana-mana, gak pakai masker depan Bante pada saat COVID, apa jadinya umat Buddha? Ya kan? Bener kan saya kan? Ada manfaatnya? Manfaatnya besar. Jangan sampai hoax kemana-mana kan? Nanti malah umat Buddha dihujat kan? Tapi saya lupa menyampaikannya dengan lembut. Ya untung pada satu mindfulness bell-nya muncul, saya sadar, saya yang salah. Ya yang keempat itu adalah dengan niat yang baik. Niat ini bahaya. Bahayanya apa? Hanya kita yang tahu. Jadi ceritanya gini, ada dua orang berantem, suami A dan B berantem. Ya suatu ketika itu pokoknya orang udah tahu ini dua musuh buyutan deh. Ya suatu ketika itu si B sakit. Masuk rumah sakit, masuk ICU gitu kan. Si A-nya datang jenguk loh. Wah, dijengukin. Orang semua bilang, wah si A ini luar biasa. Musuh buyutan sakit aja dijenguk. Begitu dia keluar ditanya, lu kok masih mau ya jenguk dia ya? Padahal kan lu musuh buyutan dia. Iya, gua mau lihat dia udah mati atau belum. Nah, itu hanya kita yang tahu. Jadi kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Ya betul ya. Itu benar-benar drama sekarang itu luar biasa gitu loh. Jadi don't forget ya, if you pray drama, you get karma loh. Apapun yang Anda lakukan, Anda pikirkan, apa yang Anda ucapkan, karma itu selalu mengikuti loh. Pilihan memang banyak. Ya kita bisa milih A, bisa milih B, tapi kita tidak bisa menghindari konsekuensi dari pilihan. Segala pilihan itu muncul dampak. Nah, itu dampak itu kita tidak bisa hindari. Kalau pilihan kita bisa pilih. Mau A, mau B, mau C, tapi ketika pilih A dampaknya ini, dampak B dampaknya ini. Dampak itu yang kita tidak bisa hindari. Ya, konsekuensi dari pilihan itu yang kita tidak bisa hindari. Tidak bisa kita pilih. Pilihan kita bisa pilih, tapi dampaknya nggak bisa. Ya, jadi niat itu harus kita yang tahu. Kita cek benar-benar. Apakah benar
ketika kita senyum, kita mengatakan sesuatu hal yang baik, itu benar-benar dengan niat motivasi yang baik. Yang kelima yang tidak kalah pentingnya adalah tepat waktu. Walaupun sudah benar, walaupun sudah bermanfaat, sudah lembut, ya, sudah niat yang tulus, waktunya tepat gak? Ini yang seringkali lupa. Ini yang seringkali lupa. Kita menyampaikan sesuatu tuh waktunya nggak tepat sehingga manfaatnya nggak besar. Ya obat, misalkan hari ini saya tawarin, saya punya banyak Panadol, mau nggak nih Panadol? Ya nggak ada yang mau, orang waktunya nggak tepat. Gua nggak sakit kepala, ngapain Panadol gitu kan? Ini direkam ya, iklan, nanti suruh bayar endorse ya. Kan? Tapi suatu ketika kalau Anda ingat saya pernah nawarin Panadol, misalkan kan, suatu ketika teman-teman sakit, jangankan saya ngasih, Anda yang minta kan? Nah itulah manfaatnya tepat waktu. Seringkali kita ini 4 itu sudah masuk, tapi yang kelima ini lupa. Dan ini menurut saya yang paling penting. Mau benar, mau bermanfaat, mau lembut, ya, mau berniat yang baik, tapi kalau waktunya nggak tepat itu bahaya. Contohnya gini, contohnya begini. Kan saya pernah ngobrol dengan Bante Dharma Wimala Mahatera. Kan kita kalau kita datang ke tempat orang meninggal, kita ngomongnya apa? Turut berduka cita, betul ya? Kalau kita datang ke orang menikah, selamat menempuh hidup baru. Kan sebenarnya secara Buddhis itu terbalik. Benar nggak? Harusnya kita datang ke tempat orang menikah, kita bilang turut berduka cita. Karena muncul satu apa itu namanya? Ikatan yang baru. Dengan ada ikatan, ada konflik dan akan muncul penderitaan. Loh, secara Buddhis benar loh. Dan orang meninggal, kita harus bilang apa? Selamat menempuh hidup baru. Benar itu kan? Tapi jangan coba-coba. Loh, benar kan? Benar kan? Manfaatnya ada nggak? Wadah, kita udah sampaikan. Ini duka loh, nih. Ini kan duka kan? Penderitaan loh, nih. Ya kan? Motivasinya baik, baik. Saya nggak mencelakakan kamu. Lembut nggak? Lembut. Turut berduka cita, gitu ya. Pakai senyum lagi kan? Tapi jangan coba-coba, apalagi mantan yang menikah. Kita kemarin turut berduka cita. Wah, sama begitu orang meninggal kita datang, kita bilang selamat menempuh hidup baru. Itu nggak tepat waktu. Ya, pemilihannya salah. Jadi tolong diingat baik-baik ya. Oke, jadi tadi ada 4 ya, teman-teman. Ini prestisnya adalah gini. Sadari apa yang bisa dan tidak bisa kita ubah, itu penting. Jadi kita harus tahu persis apa yang benar-benar kita bisa ubah dan apa yang kita tidak bisa ubah. Contohnya gampang sekali. Sekarang saya sudah berani cerita. Dulu saya nggak mau cerita. Karena apa? Dulu saya selalu kesel, jengkel dengan diri saya karena kok saya ini adalah masalah gaji. Ketika kita kumpul dengan teman-teman gitu kan, kenapa perasaan gaji dia lebih gede dari gue ya? Padahal waktu sekolah kan dia lebih bodoh gitu kan? Kan sering ya kita kayak gitu ya. Jadi kita juga fight lebih kuat lagi. Kita fight. Akhirnya saya bisa menerima gitu loh. Oh, ini mungkin ya. Dan saya pada saat itu selalu giat bekerja gitu ya. Giat bekerja memang hasilnya seperti itu. Dan saya selalu mengatakan kepada diri saya, ya sudah, memang seperti itu. Itu tidak bisa saya ubah. Kecuali saya tidak berusaha. Ya, itu memang sudah porsinya. Porsinya saya cuma seperti ini. Ya sudah, saya terima itu, ya kan? Saya terima itu. Dan sejak saat itu hidup saya bahagia. Kalau nggak dulu asal kumpul dengan teman SMA itu saya jengkel gitu. Waduh, kenapa dia lebih kaya ya? Padahal dia lebih bodoh. Dulu sekolah tuh nyonteknya sama gua. Nah, kita kan ngomongnya kayak gitu kan? Wah, sekarang dia bisa gajinya. Itu benar dulu gaji kita, ya katakanlah waktu itu gaji saya capteo, gaji dia udah gua capteo. Ya serius, gaji dia udah direktur atau apa gitu, pokoknya gajinya udah besar. Waktu itu gak bisa terima gitu loh. Kenapa bisa kayak gitu ya? Ya belakangan ya seiring waktu kita belajar gitu kan, belajar dharma tentunya, akhirnya kita bisa terima. Nah yang kayak gitu-gitu itu kalau kita ngotot terus, ya percuma. Maka akan menderita, tidak ada sukacita ya. Terus, nah ini penting. Latih mindfulness, hadir penuh dalam kenyataan saat ini. Ini nyambung, 4 poin itu nyambung. Mulai dari perspektif, mulai dari humility, kerendahan hati, mulai dari kemudian lanjut ke ketiga tadi humor, yang keempat ini adalah acceptance, itu selalu hadir mindful setiap saat. Apapun kondisinya, teman-teman, kalau mau sukacita muncul, mindfulness ini sangat penting kita latih. Sepertinya sederhana ya, napas masuk, napas keluar, sebenarnya kan sederhana, tapi itu sangat powerful. Sangat powerful ketika kita bisa hadir
sepenuhnya utuh dengan pasangan kita. Ini cerita mindfulness itu bukan berarti hanya kita berlatih di wihara ya. Ibu lagi masak, lagi nyetir ya, itu hadirkan mindfulness. Sadari saya sedang masak. Yakin suami kalau makan nggak perlu berdoa dengan panjang lagi, gitu kan? Nggak mungkin salah masak. Gitu? Nah, jika mindful. Sama kalau bapak ibu nyetir dengan baik, ya kecuali ada karma buruk yang memotong, lain cerita ya. Ditabrak orang atau apa ya. Kita tentunya kita kalau jalan juga dengan mindful, kita jarang terpleset, ya kan? Nyetir itu nggak nabrak orang karena mindful. Hadir, saya sedang nyetir, saya sedang nyetir. Ya, mindful itu gampangnya adalah kita tidak khawatir, kita tidak lagi terikat masa lalu, kita tidak khawatir akan masa depan. Ya, masa lalu itu sudah berlalu. Apapun yang kita sesali, kita senangi, dan kita puji-puji itu sudah lewat. Dan orang sudah bilang kan, wah harta saya ini, seorang pengemis yang ngomong nih, harta saya ini kalau kamu tahu harta keluarga saya gak habis 7 turunan. Loh, tapi kamu kenapa pengemis? Gua turunan ke-8. Ini kayak gitu kan? Nah, jadi kalau dia masih terlena dengan masa lalu yang jaya, kaya raya, dia tidak hadir pada saat ini, dia menderita dan dia tidak menerima kondisi saat ini. Yang kedua itu adalah masa depan. Terlalu gegap gempita dengan masa depan. Terlalu happy dengan masa depan, terlalu excited, terlalu cemas gitu kan. Positif kan yang tadi kan, happy, excited segala macam untuk masa depan itu positifnya. Negatifnya terlalu takut. Biasanya kita terlalu takut. Aduh, besok kenapa gimana ya? Besok gimana ya? Besok gimana ya? Ketemu nanti bagaimana, ini gimana ya, apakah saya siap ya, gitu. Kita terlalu takut, kita terlalu khawatir. Jangan pernah takut Bapak Ibu. Ini pernah sebuah survei mengatakan yang kita takuti itu seringkali tidak pernah terjadi. Ya, lebih baik kita mempersiapkan. Takut itu penting, bukan nggak boleh. Takut itu penting. Dengan ketika kita takut, kita persiapkan. Ketika kita nggak siap, biasanya kita takut. Saya disuruh bicara seperti ini, takut nggak? Nggak takut. Coba hari ini saya kasih tema sama Hui, cara memasak kangkung yang bagus. Takut saya, karena saya nggak bisa masak, itu kan? Saya bisa makan. Kalau mana kangkung yang enak saya tahu, gitu kan? Tapi disuruh hari ini demo, apalagi suruh demo kan? Skill itu nggak bisa dibohongin. Skill itu tidak pernah bisa dibohongin. Ya, kalau ilmu gini kadang-kadang masih bisa bohong. Tapi kalau skill itu nggak bisa bohong. Bisa nggak kamu berenang? Berenang kan skill. Nggak bisa dibohongin. Ketika dicemplungin di air, ketahuan tuh. Ya, nah jadi seperti itu. Kita harus bisa hadir saat ini. Kita tidak terlalu cemas dengan masa lalu. Ya, kita juga tidak terlalu takut akan masa depan. Ya, jalanin aja. Jadi pertanyaannya selalu seperti ini. Selalu seperti ini kalau kita lagi retreat mindfulness. Berarti rencana itu nggak penting dong, Pak Heru. Penting nggak rencana? Kalau kita bilang rencana berarti lo hidup di masa depan. Bukan, itu beda loh. Perencanaan dengan hidup saat ini beda loh. Perencanaan itu penting nggak? Penting banget. Saya datang kemari ini perlu rencana nggak? Perlu. Berarti saya tidak hidup mindful. Mindful. Rencana saya misalkan minggu lalu lah kan, saya mau merencanakan untuk datang kemari. Kan saya harus beli tiket dulu. Itu kan rencana kan? Itu. Terus tadi pagi saya harus ke airport jam berapa? Itu kan rencana. Masa saya bilang present moment. Present moment. Pesawat jam 7, present moment. Sekarang baru jam 6, tenang saja. Ini kan harus direncanain dari rumah saya ke bandara itu jam berapa. Ya kan, mau bisa pesawat terbang jam 7, kan harus boarding 30 menit sebelumnya. Itu kan kita harus rencana kan. Oh, kalau boarding 30 menit sebelumnya, berarti kan saya harus jalan kaki, misalkan ke gate Soekarno-Hatta, kan sekarang gate-nya jauh tuh. Saya harus jalan kaki misalkan 15 menit atau 20 menit. Kan harus direncanain. Gak mungkin saya jam 6 pagi saya bangun, istri saya bilang, lu gak cepet-cepet ke airport. Present moment. Saat ini, gak perlu cemas. Itu bukan mindful, bodoh. Serius ya, itu beda ya. Yang dikatakan perencanaan itu penting dan harus dan wajib, tapi kita hidup dalam sepanjang masa yang kita jalani. Ya, kalau kita bilang mindful itu adalah perencanaan itu sudah dibuat. Ya kan? Sudah dibuat, dan saya happy kalau saya sudah sampai di sini. Bukan berarti saya sampai sini saya baru happy. Sepanjang kita membuat perencanaan itu sudah happy, menjalaninya itu adalah proses dari present moment tadi. Ya, jangan sekali present moment. Apa yang terjadi nggak apa-apa. Pas tinggalan pesawat, present moment. Apa perspektifnya berbeda, itu bukan belajar, bodoh. Ya, kebijaksanaan dengan kebodohan itu bedanya tipis ya. Jadi kalau orangnya tidak bijaksana itu dia merasa dirinya bijaksana, padahal itu bodoh.
Ya contohnya adalah begini ya, waktu itu saya pernah cerita dengan Bante Dhammasubho Mahatera dari STI kan. Bante pernah di Sri Lanka itu ada satu tempat namanya Siripada. Siripada itu diyakini sebuah puncak gunung, ya bukan puncak gunung lah ya, gunung kan banyak hillsnya kan. Dia salah satu puncaknya. Terus itu kalau kita jalan kaki itu kurang lebih 6 jam dan naik tangga, ya kan? Wah, saya pikir 6 jam ya Bante ya. Iya, kamu Bante udah pergi berapa kali? 3 kali. Wah, luar biasa Bante ya. Akhirnya saya pergi juga ke Sri Lanka. Wah, beneran loh. Jam 2 pagi saya jalan. Jam 2 pagi, orang yang sehat dan kuat jalan 6 jam. Saya jalan 8 jam. Bagus, ini enggak? Ya enggak apa-apa juga. Ya 6 jam ya 6 jam, 8 jam ya 8 jam gitu kan. Ya udah. Terus begitu pulang saya bilang ke Bantenya, Bante, ternyata bener loh. Yang Bante bilang 6 jam, saya jalan 8 jam. Terus dia bilang, kamu dapat apa di situ? Wah, bagus banget Bante. Saya bilang, luar biasa. Memang capeknya sampai atas tuh hilang. Bagus banget tempatnya dan bisa lihat kaki Buddha. Waktu itu ceritanya Buddha pernah dalam sutta itu dijelaskan Buddha itu pernah ke Sri Lanka atas permohonan dewa yang di gunung itu dan Buddha meninggalkan tapak kakinya. Makanya namanya Siripada, Gunung Siripada. Terus saya tanya Bante, kalau Bante 3 kali dapat apa? Yang pertama kali saya dapat kebijaksanaan. Hebat. Pertama kali saya dapat kebahagiaan. Mantap Bante. Memang beda biku sama bukan biku, ya. Saya dapat begitu. Terus pergi kedua dapat apa Bante? Dapat kebijaksanaan. Mantap. Saya harus pergi sekali lagi kalau gitu Bante. Terus yang ketiga dapat apa? Kebodohan. Kenapa? Kebahagiaan, kebiasaan, kebodohan. Dia bilang, udah tahu susah pergi 3 kali, apa gak bodoh kamu? Itu beneran, dipikir bener juga ya. Ya jadi kurang lebih seperti itulah ya teman-teman. Jadi present moment itu penting ya. Oke, terus yang keempat ini adalah, yang ketiga ini adalah alihkan fokus dari mengapa ini terjadi menjadi apa yang bisa saya lakukan sekarang. Itulah proses penerimaan. Dari kita perlawanan, penderitaan, penerimaan, terus kita lihat kondisi seperti ini yang sudah terjadi, saya terima dan apa yang bisa saya lakukan. Orang dulu suka mengatakan nasi sudah jadi bubur gitu kan? Ya kan? Pertanyaan kita sekarang apa? Terima, memang sudah jadi bubur. Dan bubur itu mau kita olah dengan jadi apa? Mau jadi bubur ayam spesial? Loh ya toh? Daripada kita menangisi, aduh kenapa jadi bubur ya? Amsyong lo, bubur kan makanan orang miskin, gak kenyang, ini. Kita sedih kan? Gak ada gunanya kan? Nah sekarang kita terima, nasi itu karena pengetahuan saya kurang lengkap untuk masak, saya mau masak nasi kok jadi bubur gitu kan. Sekarang bubur ini mau saya apain? Masa saya buang gitu kan? Ya, oke, saya terima di bubur. Sekarang saya mau olah jadi bubur ayam spesial. Kasih telur, kasih suiran ayam, kasih kecap cap angsa. Cap angsa ya sini. Itu Medan. Sini cap apa? Cap angsa juga kan? Itu kecap paling enak loh se-Indonesia. Selain Maggi. Itu kecap yang saya paling suka cuma 2. Kecap cap angsa, karena dari kecil kita makannya kan. Yang kedua itu cap Maggi. Kalau lagi dulu hidup susah itu kan makan bubur. Kalau makan itu pakai kecap ya terpaksa pakai kecap asin cap angsa. Kalau enggak pakai Maggi. Kalau Maggi itu kalau harus numpang tetangga. Itu kan mahal itu Maggi yang botolnya yang kayak gitu loh. Tahu kan? Itu kan enak banget kan? Itu makan bubur putih pakai Maggi aja udah kuciang. Udah kenyang kita. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi jangan meratapi, menyesali, tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Itu bubur udah nasi sudah jadi bubur. Apa bubur ini mau kita jadikan bubur ayam spesial atau bubur ikan atau whatever lah kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi demikian ada yang mau ada tanya jawab nggak?